Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Welcome back. Selamat datang kembali tentunya kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian di track 2 dalam acara IBM Solution Summit 2022 Leading in a Changing World. Boleh kasih apresiasi tepuk tangan dulu dong. Abis recharge tadi menikmati coffee break ya. Masih pada semangat? Masih tetap ceria sesuai dengan bulannya ya. September identik dengan ceria gitu katanya. Hati semua bahagia kan? Oke, baiklah Bapak dan Ibu sekalian, di mana dalam track 2 ini tentunya akan tampil segera satu persatu presenter yang akan sharing untuk bersama Ibu Bapak sekalian. Untuk itu langsung saja kita akan mengundang presenter atau speaker yang pertama di track 2 ini dengan topik How to Build and Optimize Integrated SoC with IBM QRadar yang akan dibawakan oleh Bapak Ridwan Priyadi selaku Security Architect CISSP CCSP dari PT Packet System Indonesia. Untuk itu langsung saja kita sambut Bapak Ridwan Priyadi. Kami silahkan. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih atas kedatangannya ya. Nama saya Ridwan, tadi udah diperkenalkan. Ya, jadi ini sesi pertama ini saya mau sharing mengenai kajian bagaimana cara kita ngebangun Security Operation Center yang sudah mulai merambah ke organisasi yang lebih luas ya. Jadi kita sebut itu Integrated Security Operation Center, di mana sebenarnya Integrated Security Operation Center itu sudah ada standarnya dan standar itu sudah mulai diserap oleh banyak industri dan ternyata di perjalanannya setelah standar itu mulai diperkenalkan di awal 2013 sampai sekarang ini itu kita lihat banyak challenge di organisasi untuk bisa mengimplementasikan bagaimana security operation mereka itu bisa leverage di infrastruktur mereka yang semakin luas, karena di sini kita ketemu dari business unit yang membutuhkan continuous monitoring secara real time ya. Kemudian waktu kita mau mengadopsi standar ini itu kita ngelihat banyak challenge gitu ya. Kemudian bagaimana solusi dari IBM QRadar itu bisa punya kemampuan untuk bisa memberikan solusi terhadap challenge-challenge yang ada. Ya, jadi ini dokumen ini bisa Bapak akses ya. Ini dokumen ini memberikan guidance ya, bagaimana cara kita ngebangun security operation berdasarkan standar yang ditulis sama Electronic Power Research Institute. Dan mereka mendefinisikan standar ini dari sisi people, proses, dan teknologi juga. Nah, dari sisi teknologinya sendiri ya, opsi-opsi yang diperkenalkan itu ada 2 tipe deployment, yaitu distributed dan centralized processing. Ini lebih narrow ke technical, di mana bagaimana cara mengimplementasikan security information event management di infrastruktur. Nah, challenge di adopsi ini sepanjang perjalanan mereka memperkenalkan bagaimana cara untuk bisa mencentralize semua event security ya yang ada di business unit itu ke dalam continuous monitoring center mereka atau SoC mereka. Nah, pro-nya di sini ketika kita mulai dari data yang moderate ya, itu bisa secara simpel itu diintegrasikan agar seluruh organization business unit itu bisa pooling semua datanya itu ke centralized operation center. Tapi kontranya di sini adalah kita akan kesulitan sizing, di mana itu secara berkembang itu centralized processing yang ada itu membutuhkan resource pool yang lebih banyak lagi, data growth-nya makin tinggi dan utilisasinya itu kita nggak bisa sizing itu secara tepat karena kita punya keterbatasan di infrastruktur juga. Kemudian ada pilihan
di mana secara infrastruktur itu strateginya itu didistribusikan. Nah ini udah mulai ada improvement di mana ketika security operation itu melakukan monitoring di infrastruktur, security event itu didistribusikan ke setiap business unit, ya, dan kemudian di setiap business unit itu ada intermediate repository security information event management atau SIM, itu ada intermediate SIM ya. Tapi untuk bisa mengirimkan summary security event untuk bisa ngebangun use case yang lebih tinggi, itu terjadi pengiriman data yang berulang. Jadi tetap aja pengiriman data itu tetap dikirimkan ke centralized SIM yang ada di headquarter misalkan. Nah, di sini IBM itu memperkenalkan itu XDR Connect, di mana pilarnya itu terdiri dari banyak solusi. Ya, kita bilang XDR Connect itu pilarnya itu terdiri dari EDR, NDR, SIEM dan SOAR. Dan itu alih-alih IBM itu ngebangun semuanya sendirian, ya, dia merangkul semua vendor yang ada. Jadi alih-alih untuk bisa mereplace semua infrastruktur yang ada dengan keseragaman solusi IBM. Di sini IBM itu punya solusi untuk bisa merangkul semua solution yang ada dan membangun standar yang open source. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, XDR Connect itu mampu untuk bisa menjembatani platform-platform yang berbeda, tapi kita bisa mengintegrasikannya itu jadi satu streamline. Ya, jadi di sini ada vendor lain seperti EDR, di sini kita ada solusi dari Counter-Strike atau SIEM UEB ya dari solusi lain, dan itu dengan konsorsium ini mereka punya bahasa query yang sama gitu, dan ini memungkinkan solusi ini diintegrasikan lebih efisien untuk bisa mengekspand continuous monitoring Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini XDR sendiri ini punya kemampuan untuk bisa mengquery atau gathering data dari solusi lain ya, seperti EDR, NDR, SIEM dan solusi SOAR lainnya. Alih-alih mereplace, tapi kita coexist dengan solusi yang ada gitu ya. Biasanya kalau kita mengimplementasikan SIEM, kemudian kita monitoring infrastruktur, kemudian kita ngebangun sensor seperti EDR, traditionally itu sensor EDR itu akan mengirimkan security event lagi ke SIEM Bapak. Tapi ini dibalik, EDR itu akan punya repository sendiri dan SIEM-nya yang akan connect ke EDR repository itu untuk bisa ngebangun use case security monitoring terhadap critical asset yang ada di organisasi Bapak. Nah, di sini bisnis strategi improvementnya dari XDR itu adalah menggunakan komponen data connector atau data explorer ya. Di sini kita bisa meleverage ekspansi monitoring Bapak di seluruh organisasi ya, dari bisnis unit Bapak sendiri itu kita bisa monitoring dan itu kita bisa strategikan secara distributed. Tapi di sini improvementnya adalah centralized SOC-nya itu tidak menerima beban data lebih banyak lagi. Alih-alih mereka akan melakukan query dan menyerap semua security event secara high level dan merepresentasikannya di security operation centralized itu jadi misalkan use case yang lebih high level, yaitu memberikan dashboard visibility terhadap resiko exposure yang ada di business unit secara high level. Dan untuk yang lebih detailnya lagi itu akan tetap di manage di local repository SIEM ataupun security control yang ada di business unit. Jadi nanti dengan adanya kemampuan data discovery ya, itu akan memungkinkan SOC Bapak itu bisa terkoneksi dengan solusi-solusi lain yang bisa diintegrasikan secara seamless. Jadi alih-alih SIEM-nya itu
bila tidak memungkinkan untuk bisa diseragamkan, ini ada solusi agar SIM itu bisa berkomunikasi dengan brand lain. Dan ini lebih cost benefit dari cost benefit untuk organisasi yang mau mengimplementasikan agar SOC-nya itu bisa leverage ke infrastruktur yang lebih luas. Nah, teknologi yang digunakan di sini itu menggunakan IBM QRadar yang secara breadth of teknologi itu sudah menjadi leader di Gartner untuk teknologi SIM dan XDR-nya, dan paket sistem sendiri itu berkesempatan untuk bisa mengimplementasikan itu di salah satu organisasi oil company gas yang terbesar di Indonesia, dan saat ini mereka sedang melakukan inisiatif untuk bisa expand ke business unit-nya dengan beberapa inisiatif yang kita sebut itu integrated SOC. Jadi secara summary ya, ISAC arsitektur itu memungkinkan diadopsi diadopsi oleh organisasi dengan infrastruktur yang distributed. Jadi kita mau mensentraliskan summary use case, tapi security event itu bisa stay di business unit masing-masing, dan itu bisa kita integrasikan dengan XDR Connect, dan itu akan memberikan improvement performance ya, dan biaya yang lebih terjangkau ya. Ya, kira-kira itu presentasi dari saya. Mungkin kalau lebih jelasnya bagaimana cara kita ngebangun security operation yang lebih efisien, kita bisa diskusi lebih lanjut. Itu kami ada booth di depan sana. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa dapat informasi lebih banyak dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ridwan Priyadi dari PT Packet System Indonesia yang telah menyampaikan presentasinya. Oke, masih semangat semua Bapak Ibu? Oke, boleh kalau gitu saya mengajak Bapak Ibu sebentar untuk sedikit ya konsentrasi. Kalau saya bilang ini semut, apa? Yang ini sapi. Kalau yang ini ayam. Jadi perhatikan kata-kata saya. Ini, yang ini, kalau yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, ini, ini. Tuh, udah pada ngantuk. Cluenya tadi perhatikan kata-kata saya. Tapi gak apa-apa, kasih tepuk tangan untuk semuanya. Jadi perhatikan kata-kata saya, ini, kita ulang ya, semut. Yang ini, kalau yang ini, ayam. Yang ini, kalau yang ini, kalau yang ini, kalau yang ini, kalau yang ini. Udah paham semuanya? Oh, masih bingung juga. Nanti kita ajak untuk brainstorm selanjutnya deh ya. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, tentunya menarik sekali apa yang tadi telah disampaikan di sesi presentasi yang pertama. Dan untuk Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaannya kita tahan dulu. Oke, ada pertanyaan? Kita tahan dulu sampai nanti kita memasuki sesi diskusi panel di akhir acara. Dan untuk selanjutnya langsung saja kita akan mengangkat topik mengenai Protecting Data at Rest with IBM Guardium yang akan dibawakan oleh Bapak Feli Nusmir selaku IT Security Consultant dari PT Permata Anugrah Abadi. Untuk itu langsung saja kita sambut Bapak Feli Nusmir. Kami silahkan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua, Bapak Ibu semua. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih ke IBM Indonesia sudah memberikan kesempatan kepada kami Permata Anugrah Abadi untuk berpartisipasi di IBM Summit 2022 ini. Untuk mempersingkat waktu, dalam hal ini kita membahas sebuah solusi gimana untuk memproteksi data. Saat ini bahkan tadi pagi pun
beritanya makin lama makin berkembang, makin jadi isunya makin seksi untuk mengenai data protection. Dalam hal ini kita mengambil topik protecting data address dengan menggunakan solusi dari IBM Security Guardium. Oke, kita menarik sebuah isu yang saat ini berkembang. Penyerang ataupun hacker ataupun serangan dari internal, eksternal udah tidak ada basa-basi lagi. Dulu mungkin berapa bulan, berapa tahun lalu masih malu-malu. Sekarang dapat kesempatan sedikit langsung main sikat, main cepat dalam hitungan detik masuk. Jadi langsung ke sasaran tanpa ada basa-basi. Jadi misal ini sebenarnya data lama, kalau kita update mungkin data hari kemarin, tadi pagi bahkan ada satu dari maskapai juga sudah kena juga. Kalau dihitung dari sisi value cukup signifikan dan cukup sangat perlu kita waspadai untuk nilai dan akan berkembang terus kalau kita tidak mulai membangun sebuah security awareness. Jadi security awareness kita perlu kita bentuk, kita tumbuhkan supaya kita lebih duluan dari yang nyerang. Jadi dalam hal ini IBM mempunyai suatu solusi, namanya IBM Security Guardium. Sebenarnya IBM Security Guardium udah memikirkan jauh ke depan, bagaimana menjaga sebuah data. Yang menarik lagi dalam hal ini IBM Security Guardium menjaga mulai dari depan sampai ke belakang. Jadi semua dijagain, yaitu mulai dari aksesnya bahkan sampai ke datanya. Data sendiri juga terbagi atas dua. Ada logical, ada physical. Jadi dalam hal ini untuk akses ada security Guardium Data Protection. Apa itu? Jadi dia menjaga, bahkan ini merupakan suatu activity monitoring yang real time. Ini kita menjaga tindakan, jadi preventif. Jadi nggak kejadian dulu baru action. Jadi kita hold, kita tahan, ada yang masuk, ada serangan, dijaga sama tools. Jadi namanya Guardium Data Protection. Lalu dalam hal apa actionnya? Kita bisa nge-lock, kita bisa masking, kita bisa reduction. Apa aja datanya, filenya, dan kita bisa melakukan tindakan. Bisa kita blocking, kita bisa masking, bahkan lebih ekstrimnya kita bisa karantina tindakan yang masuk tersebut. Lalu ini juga comply dengan benchmark yang udah berjalan, misalnya GDPR, HIPAA, PCI DSS. Jadi sangat tepat sekali kita menggunakan ini untuk persiapan GDPR kita. Semoga dalam waktu dekat ini pemerintah kita udah mengeluarkan sebuah undang-undangan yang fix untuk menjaga GDPR. Karena menguntungkan bagi korporasi dan juga menguntungkan bagi masyarakat kita. Kita terlindungi secara data personal, lalu korporat kita juga terjaga, bahkan kalau kita tidak mulai dari sekarang, dendanya cukup signifikan. Dan solusi untuk akses ini ada on-prem dan on-cloud. Solusinya ada database dan juga data warehouse. Singkatnya kita masuk ke logic data. Ini namanya Guardium Tokenization. Sederhananya kita data tersebut diacak. Jadi kalau ada proses yang permintaan aplikasi dari user ke aplikasi, data itu otomatis diacak tanpa mengurangi nilainya. Misal datanya ada 12 digit, akan diacak hasilnya juga 12. Itu sederhananya. Nanti untuk detailnya kita bisa konsultasi nanti di booth Permata Anugrah Abadi di booth 8. Lalu selanjutnya Guardium Data Encryption. Ini adalah file dan data database-nya yang dan foldernya yang kita encrypt.
Dan ini merupakan sebuah transparent encryption, tidak mengurangi, tidak ada efek atau impact ke performance. Selanjutnya, IBM data Guardium Security ini mempunyai use case yang sangat lengkap. Kita bahas dulu mengenai data protection, karena kita waspada mengenai serangan internal dan eksternal. Misal kalau dari eksternal kita bakal dapat serangan dari cyber attack, logic bomb. Dari internal yang perlu kita waspadai juga. Ada kesalahan admin, misalnya dari korporasi yang besar punya vendor yang bekerja sama, kita bisa jagain. Misalnya mereka vendor dan kepleset atau bahkan sengaja memanipulasi data dari korporat kita. Itu dimungkinkan. Lalu internal fraud, data breach kita jaga. Lalu dalam hal deployment-nya ini merupakan agent based. Lalu untuk GTO, Guardium tokenisasi juga menjaga serangan atau tindakan dari dalam maupun dari luar. Yang perlu kita waspadai juga, dan deployment-nya agentless. Ini sangat mudah untuk diimplementasikan. Selanjutnya untuk GDE, Guardium Data Encryption juga menjaga dari sisi dalam dan luar juga. Bisa serangan cyber, data breach dari dalam, bahkan dari luar cyber attack-nya. Deployment-nya ini merupakan agent based. Tiga komponen besar ini sangat comply dan bisa diterapkan di lingkungan kita. Karena udah masuk ke benchmark GDPR, SOC, Basel, PCI DSS, bahkan HIPAA untuk yang lain-lainnya. Wah, ini agak rumit sedikit. Semua kerumitan sebenarnya kalau disederhanakan akan jadi suatu solusi yang menarik dan mengatasi masalah kita. Sederhananya ini misal ada user yang masuk melalui aplikasi, bahkan melalui SQL client, kita bisa jagain. Kalau mereka masuk dari aplikasi atau SQL, Guardium Data Protection akan menjaga, akan mengidentifikasi dulu siapa, ini 4W 1H formulanya, siapa yang masuk, apa yang dilakukannya, kapan kita bisa capture timestamp-nya, di mana dan kapan dan bagaimana prosesnya. Dalam hal GDP ini attacker itu kita bisa lihat aktivitasnya karena lognya mereka tidak bisa hapus. Guardium Data Protection langsung bisa simpan aktivitinya. Jadi rekam jejaknya, forensiknya kita bisa dapat. Selanjutnya untuk data token, kita bisa acak datanya. Kalau menggunakan data warehouse atau data biasa, kita acak nanti masuk ke aplikasi. Begitu juga sederhananya untuk data encryption. Filenya dan foldernya di-encrypt, lalu akan diakses oleh aplikasi atau user. Dan ini semua solusi bisa terintegrasi dengan SIEM pihak ketiga. Misalnya dengan Pak Priadi tadi, bisa dengan QRadar, Splunk, atau kita udah comply semua. Ini sederhananya. Selanjutnya untuk reviewer, IBM Security Guardium sendiri udah masuk Forrester di leader, terakhir di leader di KuppingCall, lanjutin leadershipnya untuk database dan big data security. Untuk summary, kita bisa ringkas. Jadi kalau kita menggunakan IBM Security Guardium, otomatis kita terjaga dari semua lini. Semua layer kita jagain.
mulai dari aksesnya, mulai dari datanya, sehingga para korporasi, owner, bahkan engineer bisa tidur nyaman, tidak ada rasa-rasa kekhawatiran karena dijaga aksesnya, dijaga datanya, data pun terbagi dua, ada data logiknya, data fisikalnya. Jadi kalau data tersebut diambil akan nggak ada nilai. Misalnya ada dari internal, copy in atau dari serangan dari luar diambil, di-download, dibuka sendiri pun juga nggak ada nilainya. Jadi datanya udah teracak dan udah terencrypt. Satu lagi keunikan dari Guardium Data Protection yang merupakan agent based, biasanya para serangan luar atau dalam dia mematikan agent. Nah, agentnya ini ditaruh di level kernel OS. Jadi kalau ada yang matiin, otomatis hidup lagi. Jadi makin biasanya para serangan atau penyerang service dimatiin. Ini kalau ada yang matiin agent, otomatis agentnya start lagi. Service-nya nggak pernah mati. Itu salah satu kelebihan dari Guardium Data Protection. Lalu ini merupakan sebuah monitor activity yang kita bisa pakai untuk data on-prem, data on-cloud, dan comply dengan benchmark. Lalu terjaga untuk semua stakeholder, mulai dari IT security, audit, auditornya, bahkan ke user aplikasi maupun user database. Jadi ini bisa melakukan tindakan pencegahan kalau ada threat atau anomali. Jadi kita aware, kita jagain semua tindakan di depan. Kebanyakan udah kejadian dulu baru melakukan action. Nah di sini ada juga mengenai data breach. Jadi data PII, FII kita terjaga. Kalau ada yang ngambil data terjaga dan bisa diproteksi dari sisi tools ini. Baik itu serangan dari dalam maupun dari luar. Itu ulasan singkatnya Pak. Jadi kalau ada pertanyaan, diskusi singkat atau apa, kami standby di booth 8. Mohon kalau ada waktu kita diskusi lebih lengkap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Feli. Nanti kita berjumpa lagi di sesi diskusi panel ya. Oke, Bapak dan Ibu, langsung saja kita akan memasuki sesi yang ketiga dengan tema Automated Identity and Access Compliance, Policy and Management with IBM Verify yang akan dibawakan oleh Bapak Galoh Randica selaku Security Solution Engineer PT Q2 Technologies. Untuk itu langsung saja kita sambut Bapak Galoh Randica. Kami silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randi dari Q2. Kali ini saya akan membawakan sedikit tentang apa itu Automated Identity and Access Compliance, Policy and Management. Mungkin di sini saya akan sedikit bercerita dibanding menjelaskan secara teknis gitu ya. Jadi mungkin kita ceritanya di sini intinya sebuah perusahaan memiliki karyawan dan aplikasi. Ketika satu karyawan memiliki banyak aplikasi, mungkin di sini contohnya ada 8 aplikasi, tetapi tidak semua aplikasi tersebut dapat diakses oleh karyawan. Misal Randi sebagai karyawan baru datang ke perusahaan, ternyata hanya mendapatkan aplikasi di bagian directory dan juga cloud apps, misalnya email. Seiring berjalannya waktu, ternyata Randi direkomendasikan oleh atasannya untuk memperoleh akses ke
area infrastruktur dan sebagai admin. Dibandingkan dengan karyawan lain yang hanya memperoleh akses ke aplikasi infrastruktur sebatas user biasa. Jadi identity governance ini benefitnya yang pertama adalah establishing policy. Misal di satu aplikasi tadi seperti infrastruktur memiliki banyak policy. Ada user biasa, ada user admin, ada yang super admin, atau mungkin dibagi-bagi sesuai dengan divisinya. Misalnya divisi finance, divisi marketing, divisi human resource, seperti itu. Dan juga yang kedua, improving and streamlining proses. Untuk yang ini prosesnya itu cenderung automate, seperti yang di poin ada di bawah. Itu ketika data datang ke data sumber karyawan atau HR system, data tadi akan ditarik oleh identity governance, dan juga sama identity governance tadi akan di mapping. Oh, ternyata Randi ada di IT operation. Langsung mendapatkan 2 aplikasi. Ternyata Randi sudah promote sebagai IT operation yang levelnya senior dan berhak mendapat akses ke infrastruktur sebagai admin. Langsung di-automate lagi sama IGA untuk mendapatkan aplikasi dan akses ke arah aplikasi infrastruktur dan sebagai admin. Contohnya seperti itu. Lalu untuk facilitating compliance, jadi contohnya tadi Randi, tidak semata-mata datang ke IT operation langsung mendapatkan hak akses sebagai admin di aplikasi infrastruktur. Itu akan menimbulkan risiko yang lebih tinggi ketika Randi ditutup aksesnya ke area admin di aplikasi infrastruktur. Lalu itu berkaitan dengan reducing risk, karena resiko akan besar ketika seorang Randi yang sebagai anak baru tiba-tiba pegang admin di aplikasi infrastruktur. Yang terakhir, automatic. Semua proses ini dilakukan secara otomatis oleh IGA. Data hanya cukup sampai di HR system, selebihnya nanti data akan diambil oleh IGA, lalu didistribusikan ke aplikasi-aplikasi yang diintegrasikan. Selanjutnya untuk use case, jadi ini akan membantu 4 posisi. Yang pertama end user beserta manajernya, lalu yang kedua application manager atau application admin atau admin aplikasi, dan yang berikutnya adalah auditor. Jadi misalnya kalau sekarang Randi baru datang sebagai karyawan baru, membutuhkan reset password. Randi harus menginfokan dulu ke HR, dari HR nanti diinfokan ke admin, baru password di reset. Tapi jika menggunakan IGA, cukup datang login ke IGA, pilih aplikasi yang diinginkan untuk reset password, lalu lakukan reset password. Selesai. Lalu setelah reset password selesai, email bisa di-generate atau password bisa diketik sendiri. Nantinya tinggal akses ke aplikasi yang bersangkutan. Lalu untuk manager itu misalnya tadi Randi sudah berhak mendapatkan akses admin di aplikasi infrastruktur, dan manajer bisa membantu merequestkan Randi untuk aplikasi infrastruktur sebagai admin. Untuk sistem admin atau admin aplikasi, posisinya hanya tinggal mereview. Mungkin end user memilih role yang salah. Karena kan role di aplikasi itu tidak serta-merta informatif pada umumnya. Misalnya A001 untuk admin, B001 untuk end user, C001 untuk divisi tertentu. Misalnya seperti itu. Ternyata end user pilihnya yang B, sama manajer juga nggak tahu ternyata kalau kode role untuk di aplikasi itu adalah yang C seharusnya, misalnya seperti itu. Application manager bisa memperbaiki, setelah itu di approve sampai ke aplikasinya. Lalu auditor, dari
setiap aktivitas yang ada di akun di karyawan, karyawan memiliki akun itu tercatat. Karyawan memiliki pertambahan akses dari akun biasa jadi akun admin, itu pertambahan akses, itu juga akan tercatat. Semua tercatat, semua bisa dikeluarkan reportnya, report ini bisa dijadikan bahan untuk audit report. Seperti itu. Lalu di Verify Governance ini ada terdiri 6 modul. Yang pertama life cycle, proses creation account, proses delete account, proses juga untuk manage account selama account tersebut aktif. Misalnya seperti reset password atau ada modify profile, seperti itu. Lalu compliance, untuk yang compliance ini misalnya ada pengecekan secara berkala. Misalnya 1 semester ada pengecekan hak akses terhadap suatu aplikasi. Misal di aplikasi compliance ternyata ada satu akun yang dicurigai sebagai akses yang tidak seharusnya. Untuk itu istilahnya adalah certification. Jadi kelayakan dari akses suatu akun itu akan ditinjau secara berkala oleh Verify Governance. Yang ketiga ada role optimization. Jadi ini ada role analysis, role mining, juga nanti ada sejenis risk score ketika account memiliki akses-akses tertentu, terutama akses-akses yang privilege tinggi seperti admin. Lalu application adapter dan host adapter ini add-on untuk Verify Governance, connect ke target system atau aplikasi-aplikasi yang sifatnya aplikasi. Kalau yang application adapter ini seperti cloud atau SAP atau ITSM. Lalu untuk yang host itu seperti mainframe, AS400, atau yang mungkin ada yang mengenal istilah RACF seperti itu. Untuk yang keenam, Enterprise Edition itu mendapatkan semua dari 5 modul yang sudah disebutkan tadi. Untuk IGA implementation, sebelum implementasi IGA, itu karyawan HR, karyawan admin menyiapkan data-data yang harus diteruskan ke masing-masing PIC aplikasi dalam bentuk misalnya dokumen teks. Dari dokumen teks itu harus diteruskan ke aplikasi masing-masing. Misalnya kebetulan tadi Randi contohnya memiliki 3 aplikasi, jadi aplikasi pertama, aplikasi kedua, dan aplikasi ketiga. Pada seiring berjalannya waktu, ternyata Randi membutuhkan aplikasi tambahan tadi seperti admin di area infrastructure, maka Randi harus menghubungi HR, minta form, diisi, setelah diisi dikirimkan ke manajer, minta tanda tangan, lalu ke atasan lagi, seterusnya sampai ke admin aplikasi. Itu memakan waktu. Itu setelah dari setiap masing-masing PIC atau level approval, baru sampai ke yang bagian akhir yaitu aplikasi itu sendiri. Jika IGA dan SSO diimplementasikan, maka data karyawan, baik itu typical vendor, atau karyawan tetap, atau outsource, itu bisa diambil oleh IGA, lalu diteruskan ke aplikasi yang bersangkutan, sesuai dengan mapping atau positioning yang ada di data karyawan tersebut. Misalnya ini vendor ke aplikasi email, employee, ke aplikasi database, lalu outsource ke aplikasi Active Directory. Suatu saat, seperti tadi Randi membutuhkan akses tambahan, maka Randi cukup login ke SSO, dari SSO lalu pilih ke IGA, IGA lakukan request, dari IGA nanti langsung ke aplikasi. Untuk implementasinya antara Identity Manager, area Lifecycle, dan area Governance
bisa digabungkan keduanya menggunakan ICQ atau sistem antrian. Dan keduanya ini mendukung untuk sistem atau aplikasi-aplikasi yang ada di on-prem. Bagaimana dengan yang cloud? Cloud juga bisa menggunakan Verify SaaS. Bisa juga dikolaborasikan dengan yang on-prem tadi. Di cloud kita mendapatkan yang ini tadi ada Heatpipe atau heatmap. Jadi risk score dari suatu account yang akan nantinya bisa digunakan untuk recertify ketika misalnya risk score-nya terlalu tinggi. Dan juga di identity governance ini tidak sendirian, selain on-prem, on-cloud, dia juga memiliki verify access, yaitu untuk SSO tadi, yang single sign-on, bisa digunakan untuk MFA, atau adaptive MFA, ketika ada pola tertentu yang ditengarai atau ditandai ternyata itu bukan seperti manusia. Dan positioning Verify Governance ini ada di leader, ada di atas, pojok kanan atas. Di Kuppinger Call, itu terakhir di 2021. Dan summary dari benefit, yang pertama adalah automatic provisioning. Provisioning itu pembuatan account. Lalu ada centralized identity, jadi ketika ingin mencari tentang identity hanya ke satu sistem itu sendiri. Ketika ingin mencari tentang akses ke satu sistem itu saja. Atau ingin menerapkan policy-policy yang kompleks terhadap aplikasi-aplikasi yang sudah dimiliki ke satu tempat itu saja. Lalu untuk improving streamlining process, itu tadi sudah diceritakan juga tentang salahnya memberikan role kepada suatu account atau suatu karyawan. Jadi kesalahan itu bisa diminimalisasi. Dan yang terakhir, sudah pasti tentunya comply with audit requirement. Jika ada yang ingin deep dive atau bercerita lebih dalam, atau mungkin ingin demo, atau ingin POC, bisa hubungi nomor yang tertera atau email yang tertera. Dan kami juga memiliki booth di booth nomor 12. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Galoh untuk presentasinya. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Nanti kita akan kembali dengan tanya jawab di akhir sesi diskusi panel. Dan baiklah, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi presentasi yang terakhir yang akan membahas tentang protecting your BYOD user privacy with MAAS 360 yang akan dibawakan oleh Ibu Patricia Atmajaya selaku Product Specialist PT Metrodata Electronics Tbk. Untuk itu langsung saja boleh kita berikan apresiasi terbaiknya untuk Ibu Patricia Atmajaya. Kami silakan. Selamat siang semuanya Bapak Ibu. Masih semangat? Masih. Saya sesi terakhir simple aja, sederhana ya. Sebelum jam makan siang yang sebenarnya sudah agak lewat, tapi nggak apa-apa, habis ini kita bisa lanjut dengan questions panel, kemudian makan siang. Baik, singkat saja dari saya, sebelumnya perkenalkan, saya dengan Patricia selaku Product Specialist IBM di PT Metrodata Electronics. Hari ini saya akan membawakan sebuah topik yang tentunya terkait juga dengan security, tapi lebih ke direct impact. Direct impact-nya bagaimana? Maksudnya ke productivity, kemudian aktivitas kita sehari-hari sebagai employee di perusahaan. Yaitu protecting your BYOD user privacy with MAAS 360. Nah, di sini mungkin saya perkenalan singkat dulu ya. Bagaimana Metrodata sebagai partner IBM memberikan solusi services untuk security. Jadi kami tidak hanya menawarkan, oh ini Pak untuk security Bapak cukup pakai Watson 360 misalnya. Tapi kami juga menawarkan untuk services seperti Blue Team, Red Team, L1 support, L2 support dan juga L3 support. Tergantung nanti dari kebutuhan Bapak Ibu. Tentunya hal ini akan bisa mendukung bagaimana kita akan menjalankan bisnis kita sehari-hari, kemudian bagaimana kita expanding market share, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan membahas sedikit
Sebenarnya bagaimana sih impact dari si security ini? Sebenarnya apa sih yang akan terjadi ketika kita mengimplementasikan MAS 360 dan apa dampaknya terhadap kehidupan kita sehari-hari? Di sini mungkin Bapak Ibu sudah cukup familiar lah ya. Kita sudah hidup menjalani pandemi selama kurang lebih 2-3 tahun. Saya bahkan udah nggak menghitung gitu. Kita udah WFH, WFA, WFO, dan lain sebagainya. Nah sekarang itu kan lebih identik dengan working from anywhere. Sesuai dengan tema IBM Summit tahun ini yaitu Leading in a Changing World. Memang dunia saat ini sudah berubah. Mungkin dikatakan, oh solusi ini mah saya udah punya gitu. Tapi apa sih yang membuat IBM berbeda? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Jadi di sini bisa dilihat, selain working from anywhere, apa sih yang akan membuat kita high risk? Tadi Bapak ada sempat menyebutkan mengenai data breach, nah di sini juga akan salah satu pengaruhnya. Jadi bagaimana kita connect ke public network, bagaimana employee perusahaan kita connect wifi di mana saja, kerja di mana saja. Working from home, working from Bali bahkan, pokoknya semuanya yang ada dengan public network. Jadi di sini bisa dikatakan high mobility sama dengan high risk. Semakin kita membiasakan pekerjaan kita dengan working from anywhere, which is good, kita bisa mobile, kerja akses data dari mana saja. Nah, semakin meningkatkan resiko terhadap data breach, kemudian juga kebocoran data perusahaan, kemudian juga masuk malware terhadap perusahaan dan lain sebagainya. Nah, di sini kami ingin mengenalkan IBM Security MAS 360 with Watson. Bagaimana IBM menggabungkan atau kita katakan unified secures and manage devices and user. Jadi tidak hanya device-nya, tapi juga user-nya. Bagaimana caranya? Semuanya ini tentunya dikontrol dengan AI yang dimiliki oleh IBM. Baik secara people and identity, application and content, kemudian sampai juga devices. Baik berupa handphone, tablet, PC, ataupun laptop. Nah, di sini saya singkat saja. Karena kebetulan tim technical saya juga nanti akan ada standby di booth untuk penjelasan lebih lanjut. Jadi saya mungkin akan secara general saja bagaimana IBM Watson 360 ini bekerja. Jadi yang pertama tentunya kita delivering great user experience out of the box. Kalau di sini Bapak bisa lihat tulisannya low touch, bahkan sampai no touch deployments. Hal ini tentunya tidak hanya berpengaruh dengan cara bekerja kita saja, tapi bagaimana nih kita menerima employee baru. Tanpa dia harus datang ke kantor untuk provisioning laptop dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya untuk teman-teman terutama di bagian IT ya, lumayan melelahkan lah katakan. Apalagi kalau misalnya mereka open ticket, issue dan lain sebagainya, mereka harus ke kantor, appointment sama kita. Dan kita pun dari sisi user itu painful. Kenapa? Karena kita jadinya harus repot ya. Kita mau kerja dari mana saja jadinya harus ke kantor. Harus janjian dulu sama tim IT-nya dan lain sebagainya. Nah, dengan solusi Watson ini memungkinkan kita untuk melakukan semuanya itu remote. Jadi kita bisa dikatakan sini bulk enrollment untuk provisioning laptop ataupun OTA, over the air provisioning, itu sangat possible dilakukan dengan Watson MAS 360. Termasuk juga end user self-service, sorry belum selesai, sabar sedikit ya. Kemudian instant on access to enterprise resources. Artinya apa? Kalau misalnya di perusahaan saat ini kan pasti banyak menggunakan aplikasi ya. Baik aplikasi yang di-develop sendiri ataupun aplikasi yang memang third party seperti Salesforce ataupun SAP. Semuanya itu bisa dimasukkan ke dalam menu si IBM Watson ini. Jadi dengan instant on access dan juga SSO. Jadi dilindungi juga dengan single sign on. Kemudian zero custom image assembly dan yang pasti no manual configurations or updates karena semuanya sudah di-enroll dan di-enforce dari admin. Boleh next, thank you. Nah, di sini mungkin saya kasih highlight sedikit. Sebenarnya apa sih yang akan menjadi key point dari menggunakan solusi si Watson MAS 360 ini? Jadi di sini bisa dikatakan dengan low touch, no touch deployment capabilities. Nah, ini hal yang cukup menarik. Kalau tadi mungkin highlight pointnya adalah bagaimana tim IT perusahaan kita itu bisa bekerja lebih produktif, bisa bekerja lebih efektif. Begitu juga dengan tim yang ada di perusahaan kita. Dengan low touch, no touch, dan lain sebagainya. Nah, ke perusahaan dampaknya apa? Budgetingnya, biayanya. Itu akan mengurangi operational budgeting untuk selama 1 tahun, bahkan savings nearly $1.2 million. Ini sangat menarik untuk kita propose tentunya ke manajemen apalagi ya kan. Karena kan kalau kita yang menjalankan operasional sehari-hari, oh ya mana yang bisa lebih beneficial buat kita. Tapi kalau untuk manajemen pastinya concernnya adalah finance. Nah,
akan terkait dengan benefitnya. Kalau tadi saya sempat sebutkan di awal, today's business itu sebenarnya ada apa saja, working from anywhere dan lain sebagainya. Apa sih keuntungannya Watson Mass 360 ini ketika kita menghadapi painful situation seperti itu? Yang pertama dari segi UEM leadership, balance productivity and device security. Itu sudah jelas. Jadi dengan Watson Mass 360 ini, selain memang device-nya juga sudah secure, data perusahaannya aman, orang juga bisa bekerja lebih productivity gitu. Productivity lebih tinggi, bisa bekerja dari mana saja, tanpa harus repot bolak-balik kantor dan lain sebagainya. Kemudian enterprise security. Nah, ini dari sisi IT team kita internal. Gain proactive visibility, security, and control. Kita jadi tahu bagaimana data perusahaan diakses, kapan diakses, menggunakan network apa, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, user experience. Seamless and frictionless. Which is itu yang kita kejar lah ya, itu yang kita inginkan dengan menggunakan solusi IT apapun. Semakin mudah akses, semakin mudah digunakan, semakin user friendly lah istilahnya. Nah, di sini saya ingin meng-highlight sedikit bagaimana solusi IBM. Kalau saat ini kan kita taunya dari dulu IBM itu hardware, ya kan. Nah, sekarang kan juga kita sudah tahu IBM itu ada softwarenya juga. Sebenarnya untuk positioningnya sendiri saat ini kita ada di leader, bisa dilihat di sebelah sini. Jadi di sini membuktikan bahwa apa? IBM itu tidak hanya fokus ke satu atau dua solusi saja. Untuk semua solusinya kita fokus untuk pengembangannya, kemudian bagaimana kita juga fokus untuk memberikan solusi yang terbaik dari setiap solusi tersebut. Nah, di sini mungkin sedikit referensi untuk Bapak Ibu. Jadi ini adalah beberapa industri yang sudah menggunakan solusi Watson Mass 360 dari penerbangan, manufacture, finance, ataupun retail. Untuk detailnya nanti bisa langsung kunjungi booth kami, bisa kami jelaskan lebih lanjut. Nah, ini yang terakhir, slide terakhir dari saya. It doesn't have to be complicated. Artinya apa? Kalau ada yang gampang, kenapa harus yang susah? Seperti itu. Jadi device management doesn't have to be complicated. IT teams tidak perlu lagi untuk manage satu persatu, kemudian juga harus datang ke kantor untuk setup dan lain sebagainya. Semua kita bisa enforce, semua bisa enroll, semua bisa kita automation. Semuanya tentunya dengan solusi IBM. Baik, dari saya kurang lebih seperti itu. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa menggunakan email dan nomor handphone yang tertera. Nanti juga bisa kunjungi booth kami di booth 16 di luar sana. Terima kasih. Terima kasih Ibu Patricia Atmajaya dari WT Metrodata Electronics Tbk. Oke, baik. Kita akan segera memasuki sesi diskusi panel. Namun sebelumnya saya ingin mengajak kepada Bapak dan Ibu terlebih dahulu ya untuk langsung mengisi feedback form. Oke, caranya seperti apa? Langsung saja Bapak dan Ibu boleh langsung scan QR Code yang telah tersedia di meja Bapak Ibu. Ada? Di depan pintu ini tadi ada? Sudah ada yang scan? Oke, karena jika Bapak dan Ibu mengisi feedback form secara lengkap, nanti akan bisa mendapatkan souvenir menarik di meja registrasi ketika acara selesai. Dan tentunya sekali lagi informasi QR Code, feedback form sudah kami letakkan tadi di beberapa titik ya di area foyer untuk memudahkan Bapak dan Ibu mengisi feedback form. Oke, masih semangat? Saya rasa udah mau makan. Oke, sebentar, sesaat lagi. Sebelum kita memasuki sesi diskusi panel, saya mau ngajak Bapak dan Ibu untuk mengangkat tangan kanannya membentuk angka 2. 2, kita tes, masih konsen nggak nih? Oke, dan tangan kirinya membentuk pistol atau shoot. Kalau saya nggak pakai mikrofon, masih cukup terdengar? Kita akan bermain peace and shoot. Kalau saya bilang peace, Bapak Ibu mengganti tangannya. Shoot. Peace. Tadi angka berapa? 2 dan? Tadi saya lihat ada yang begini-begini.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, semua masih fokus ya. Kita akan langsung saja memasuki sesi terakhir ini, yaitu sesi diskusi panel. Jadi di mana Bapak dan Ibu nanti berkesempatan bertanya kepada para speaker yang tadi sudah menyampaikan presentasinya. Namun sebelumnya, untuk memandu jalannya sesi diskusi panel ini, langsung saja saya ingin mengundang dengan hormat kesediaan dari Bapak Indra Permana Rusli selaku Brand Technical Specialist Security IBM Indonesia. Untuk bergabung naik ke atas Pak, boleh kasih tepuk tangan dulu. Dan kemudian kembali saya undang untuk bergabung naik ke atas Bapak Ridwan Priyadi dari PT Packet System Indonesia. Kemudian juga Bapak Felin Nusmir selaku IT Security Consultant dari PT Permata Anugrah Abadi. Saya juga akan mengundang Bapak Galoh Randica selaku Security Solution Engineer dari PT Q2 Technologies. Dan yang terakhir saya mengundang speaker yang paling cantik karena yang lain semuanya pria ya. Oke, baiklah. Kembali saya undang kepada Ibu Patricia Atmajaya selaku Product Specialist dari PT Metrodata Elektronik Tbk untuk dapat bergabung. Untuk itu langsung saya serahkan jalannya sesi diskusi panel ini kepada Pak Indra. Kami silakan. Oke, makasih ya semuanya. Ya, jadi sorry ini jadi agak overlapping ya dengan jam makan, tapi harapannya sih supaya masih semangat ya, tadi udah main kiri kanan itu harapannya sih masih bisa fokus lah ya gitu. Jadi mungkin langsung aja gitu. Jadi kalau misalnya tadi kita lihat sesi dari pagi mungkin Bapak Ibu sudah sempat join juga. Dari Pak Setiaji, Bu Cincin juga sudah menyampaikan bahwa sekarang itu trennya itu adalah digitalisasi gitu ya. Digitalisasi itu apa? Digital transformation. Banyak sekali teknologi yang diadopsi nih. Kayak contohnya misal cloud transformation journey. Pasti dari majority dari Bapak Ibu itu sudah juga menerapkan yang namanya cloud lah ya. Mau dalam proses transisi atau mungkin sudah cukup mature juga gitu. Nah terus kemudian juga kita di 2,5 tahun terakhir ini juga kita lihat kita ada perubahan ya tadi disampaikan dari Bu Patricia juga. Jadi bahkan kita itu trennya sekarang bukan work from home, kalau Indonesia itu work from Bali gitu, jadi agak beda gitu. Makanya Bali sekarang macet nih jadinya. Nah, terus kemudian juga ada juga dari sisi compliance terkait dengan perlindungan data pribadi. Nah, sayangnya nih statusnya sekarang masih RUU ya gitu, walaupun sekarang menimbang juga mungkin yang dari pemerintah ngelihat dari insiden yang belakangan ini 2-3 minggu terakhir ini entah kenapa banyak sekali insiden nih gitu. Jadi dulu maksudnya di tahun lalu, tahun ini juga kita sempat kebocoran data dari Bank Sentral. Sempat juga BPJS Kesehatan, dari Peduli Lindungi, Kemenkes, banyak sekali ya gitu. Jadi data breach itu sesuatu yang perlu kita pertimbangkan juga, perhatikan juga. Jangan sampai kita itu kena duluan, baru kita itu peduli soal penerapan dari teknologi security gitu. Karena seringnya itu security itu diterapin kalau misalnya udah kejadian dulu nih gitu. Oh iya berarti kita perlu security nih gitu. Oke, jadi mungkin kita mulai diskusinya, mungkin kita bawa mulai dari data breach ya. Data breach yang tadi disampaikan Pak Feli, data breach itu cukup seksi ya. Seksi itu bukan bagus sih sebenarnya gitu ya. Tapi maksudnya itu sesuatu yang harus kita perhatikan. Nah, gimana sih kalau misal tadi tadi Pak Feli udah jelaskan ya tentang capability kita dari solusi data security, IBM Security Guardium. Gimana sih kalau misalnya kita terapin solusi Guardium itu apa kita bisa bilang bebas dari potensi data breach nih Pak? Oke, terima kasih Mas Indra. Menarik sekali pertanyaannya, tapi susah jawab juga ya. Oke, sebenarnya IBM Security Guardium sendiri secara teknologi, secara use case sudah bisa menjawab semua tantangan kita. Karena ternyata waktu kita implementasi di sini satu-satunya tools yang memang menghasilkan real time alert. Jadi yang selama ini kalau kita dari dulu bilang kejadian dulu, kejedot dulu baru tahu. Jadi kalau dengan IBM Security Guardium sebelum kejadian akan langsung
dijaga. Jadi nggak salah-salahan. Kalau kita bilang nggak nyari kambing hitam, karena budaya kita selalu nyari, dia nih gitu. Jadi kalau dengan IBM Security Guardium ini terjaga dari semua fitnah, semua jadi dari eksternal internal. Yang selama ini kita implementasikan, alhamdulillah terjawab semua use case, apalagi data breach. Sebenarnya data breach baru tren karena kasus belakangan ini. Bagi klien kita yang udah kita coba bertahun yang lalu, udah terselamatkan dari data breach berkat IBM Guardium. Gitu sih Mas, sekilas itu aja sih. Oke, jadi proven ya gitu di pengalaman sebelumnya juga ada nih ternyata terdeteksi sebelum ada data breach oleh Guardium gitu. Akhirnya nggak kejadian di tempat Nggak itu kejadian. gitu ya. Iya. Oh oke. Karena udah diperingati di depan. Iya, Ini bakalan ada, langsung dijaga. Bahkan tools kita juga udah menemukan sesuatu case yang cukup berbahaya, langsung action. Gitu. Ya menarik. Nah, kalau misalnya terkait dengan compliance nih Pak gitu. Jadi kalau misalnya kita anggap ya, dan kemarin sudah di-approve nih akhirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi gitu. Nah, sebenarnya seringkali yang menariknya gitu. Jadi kalau misal ke customer nih, kadang perlu data security nggak? Nggak perlu nih. Emang ada ya data penting gitu ya. Nah, jadi awareness itu harus perlu ditingkatkan nih gitu dari setiap organisasi lah ya gitu. Nah terus juga terkait dengan data pribadi sendiri gitu. Gimana sih bentuk solusi Guardium ini supaya bisa lebih spesifik terkait dengan perlindungan data pribadi nih Pak? Oke, menarik. Untuk perlindungan data pribadi, GDPR kita benchmarknya, best practice-nya udah termasuk di solusi IBM Security Guardium. Jadi udah proven GDPR, ternyata sebenarnya GDPR di Eropa, di Asia, bahkan di negara tetangga kita sudah diimplementasikan. Dan ini merupakan juru selamat dari sebuah korporasi GDPR. Jadi kalau ada sesuatu kejadian, kalau di negara sebelah atau bahkan di benua mana yang melakukan GDPR, korporasinya terjaga, bahkan yang tadi Mas, security awareness-nya terjaga. Jadi perusahaan berusaha untuk tidak kena denda, masyarakat atau yang memiliki data pribadi merasa dijaga datanya. Karena kalau kita di Indonesia nanya handphone, pasti langsung terbuka. Tapi kalau dengan negara lain atau masyarakat di luar nanya handphone, mereka akan langsung begini, buat apa gitu. Karena mereka merasa ini sesuatu yang perlu dijaga, ini privasinya mereka. Jadi kalau dengan IBM Guardium sendiri, GDPR sudah terimplementasikan dengan baik. Jadi kalau nanti GDPR diterapkan di Indonesia dan Bapak Ibu semua sudah melakukan implementasi IBM Security Guardium, otomatis GDPR akan mudah diterapkan di internal korporasi gitu. Oke, jadi mungkin memang acuan utama dari perlindungan data pribadi itu acuannya itu lebih ke Europe GDPR gitu, European GDPR gitu ya. Nah terus ya memang kalau memang pertanyaannya itu apakah ada data penting? Data consumer itu data penting gitu. Jadi setiap organisasi itu pasti memiliki nasabah, consumer gitu ya. Jadi itu data yang perlu kita lindungi juga. Nah berikutnya mungkin ke Pak Randika nih. Jadi kalau misalnya ini nih masih terkait dengan data security ya, data protection lah gitu. Kalau misalnya ngomongin data breach nih Pak gitu. Jadi misal kita sudah terapkan solusi seperti Guardium nih. Nah kira-kira apakah kita masih perlu perlindungan dari identity nih, user access gitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Oke, untuk attacker atau penyerang, biasanya sebelum melakukan pencurian data, itu mereka pada umumnya itu melakukan email phishing. Email phishing-nya nanti digunakan untuk mengambil kredensial user. Nah jadi ketika kredensial user ini tidak dilindungi oleh identity atau access management, maka
mudah sekali attacker tadi mendapatkan akses hingga ke dalam, bahkan bisa menggali seluruh data yang ada di dalamnya. Apalagi kalau user tadi memiliki akses sebagai admin. Seperti itu. Jadi itu kalau dibilang cukup, masih belum. Jadi itulah kenapa pentingnya perlu implementasi Identity and Access Management. Begitu Pak. Oke, jadi percuma juga ya kita terapin teknologi data security tapi ternyata sharing password gitu kali ya. Ya, betul. Jadi ya tetap aja gitu masih bisa dapat akses ke level admin gitu ya. Nanti datanya bisa diambil semuanya gitu, dijual beliin lah ya gitu. Nah, terus juga sebenarnya kalau misal ngomongin identity access nih, tadi kan sempat pas di presentasinya dijelaskan ya tentang kemudahan untuk pembuatan user gitu, atau juga untuk reset password gitu. Sedangkan kan kalau misalnya kita ngomongin seperti itu kan hal yang simpel ya, jadi kalau misal operational dari HR tinggal info aja ke tim IT gitu, tolong dibuatin user ini gitu. Atau reset password ya tinggal telepon helpdesk aja gitu, reset password. Kenapa kita masih perlu solusi seperti verify ya Pak? Oke, mungkin kalau itu jumlah karyawan dan jumlah aplikasi di sebuah perusahaan masih sedikit. Keamanan data karyawan dan akses masih dapat dijaga dengan baik. Tapi ketika karyawan sudah berlipat ganda, misalnya ada 1.000 karyawan, 1 juta karyawan, lalu aplikasi tadinya hanya 5, jadi 10 sampai 100 aplikasi. Sedangkan satu karyawan tidak hanya memiliki satu aplikasi. Satu karyawan ada yang bisa punya 100 aplikasi, ada yang 50. Nah, ketika hal-hal tersebut terjadi, itulah gunanya Identity and Access Management untuk memaintain adanya akses yang valid, akses yang memang berhak, dan bukan akses yang memang dibiarkan saja, misalnya menggunakan sharing password, atau password default, atau ternyata itu akun orang-orang yang sudah resign, orang-orang yang sudah pensiun, atau yang sedang cuti, seperti itu. Itu kegunaan dari Identity Manager tadi, Identity and Access Manager. Jadi memang kalau mungkin aplikasinya masih 10 gitu ya, terus habis itu kayak usernya juga karyawannya itu masih kecil 10 gitu, itu juga bisa di-manage sendiri lah ya. Tapi karena kebanyakan, karena pengaruh dari digitalisasi tadi mungkin ya Pak, jadi Iya, betul. terus kemudian adopsi banyak aplikasi, gimana cara manage-nya itu susah gitu, jadi kita perlu tools seperti itu gitu ya. Betul. Ya, kan tadi disinggung juga dari Pak Randi soal akses gitu ya. Nah terus juga kaitannya dengan tren yang muncul nih pada saat pandemi nih gitu. Tadi yang disebutkan Bu Patricia tentang working from Bali gitu. Sebenarnya ada ini nggak sih, itu maksudnya sesuatu yang sebenarnya ada impact-nya nggak sih remote working seperti working from Bali itu terhadap security gitu. Yang perlu kita perhatikan apa sih kalau misal penerapannya remote workforce seperti itu? Bu Patricia silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Indra. Jadi memang sesuai yang tadi mungkin sudah sempat saya informasikan juga ya, bagaimana sekarang kita sudah berubah, lifestyle kita juga sudah bisa bekerja dari mana saja, bahkan sambil kita di sini mungkin juga sambil balas-balas email. Jadi memang sangat sensitif sekali karena kita kan akan koneksi dengan existing network yang ada di sini. Mungkin connect ke wifi di sini atau mungkin bahkan tidak connect wifi, langsung saja menggunakan jaringan yang terbuka. Ini bisa menjadi istilahnya apa ya, celah lah gitu untuk data breach seperti yang Pak Feli sempat infokan. Jadi memang bukan hanya karena perusahaannya tidak terproteksi saja, bahkan dari alatnya untuk mengakses pun kalau tidak terproteksi ya sama saja gitu. Baik dari handphone, laptop ataupun PC dan lain sebagainya. Jadi kenapa hal untuk security device dan user sendiri itu juga penting ya. Karena itu juga akan impact tentunya terhadap data-data sensitif perusahaan. Gampang sekali, simple deh, user kita sehari-hari bisa ke klik email, kebuka attachment. Udah, itu semua udah pasti langsung kena ke handphone lah, atau bahkan mungkin once dia connect udah ke domain perusahaan, itu semua juga bisa kena, nggak cuma ke dia aja sendiri gitu. Seperti itu. Jadi untuk akses itu keamanan device-nya juga kita perlu monitor lah ya gitu, bentuknya seperti apa gitu. Betul.
Nah, kalau misalnya mungkin sebenarnya untuk yang pandemi ini ya, jadi selain juga remote workforce juga ada fleksibilitas mungkin dari sisi operasional diberikan kemudahan. Oh, ya udahlah, karena mungkin sekarang kondisinya itu industri itu masih dalam transition ya. Sekarang mungkin udah ada perbaikan dari sisi grafik untuk pandemi COVID gitu. Jadi mungkin sudah diperbolehkan hybrid nih, hybrid workforce. Nah, terus juga ya udahlah pakai perangkat sendiri nih, atau mungkin umumnya itu disebutinnya BYOD gitu, bring your own device gitu. Jadi bisa pakai tablet, bisa pakai mobile devicesnya kita gitu. Nah, sebenarnya mungkin ada sedikit bisa dijelaskan lebih lanjut nggak ya, kira-kira untuk Mas 360 itu mengamankan dari BYOD dan juga remote workforce ini? Yes, jadi terkait dengan yang saya sebutkan tadi ya, bagaimana kita akses email dan lain sebagainya itu semuanya bisa menjadi celah untuk attack dan juga istilahnya berbahaya lah gitu untuk data perusahaan. Nah, dengan si Master 360 ini jadi memungkinkan kita untuk yang pasti melakukan discovery dulu, discovery terhadap accident apa yang akan terjadi, kemudian kita assess dulu kira-kira dia ini dari mana sih asalnya, dari email kah, dari attachment kah, dari apa, ketika connect ke wifi mana, seperti apa. Yang pasti terakhir kita harus lakukan remediation, which itu dibantu dengan si dengan Watson 360 ini, seperti itu. Dimana kita bisa nggak cuma memonitor, tapi kita juga jadi bisa tahu ketika threat akan datang, ataupun ketika threat itu bahkan sudah terjadi gitu, seperti itu. Jadi selain kita lihat dari sisi device-nya apakah sudah terprotek atau mungkin ada malware atau enggak gitu ya. Terus Betul. kemudian kita juga bisa nih lihat proses-prosesnya, kira-kira device ini tuh melakukan aktiviti apa aja gitu. Ya. Jadi kalau misalnya Bisa cek dibilang lognya. data breach karena perangkat BYOD gitu, itu bisa dicegah lah ya gitu, karena kita Betul. bisa langsung mungkin integrasikan dengan komponen lainnya mungkin ya. Betul, kita juga bisa setup rules, whitelisting, blacklisting, itu semuanya bisa di Watson Mas Oke, 360. oke. Ya, baik. Nah, selain dengan data breach itu juga kita itu trennya sekarang itu ransomware nih gitu. Ransomware itu tuh ada istilahnya ransomware as a service juga ya. Mungkin ini ke Pak Ridwan nih. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan tadi kan disampaikan solusi untuk threat management dari sisi QRadar XDR nih gitu. Jadi sebenarnya ada nggak sih capability-nya yang bisa langsung diterapkan untuk mencegah terjadinya ransomware ini sih, Pak gitu? Ya, ini menarik ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai serangan ransomware, ini terus terang nggak ada silver bullet gitu, nggak ada satu solusi satupun yang langsung bisa prevent ini untuk cegah ransomware gitu. Jadi pendekatannya mungkin mesti lebih strategik gitu ya. Jadi ada kaitannya dengan bagaimana security leader di organisasi itu bisa mengadopsi security control framework ya. Di situ kita bisa lihat security framework itu terdiri dari bagaimana cara kita mengimplementasikan security control dari sisi people, proses dan teknologinya. Nah, di situ ada vulnerability management, di situ ada user security awareness, kemudian ada kontrol yang berhubungan dengan data, ya, kemudian kontrol yang berhubungan dengan device, dan juga bagaimana proses untuk melakukan security monitoring. Nah, terkait dengan solusi XDR dan QRadar itu berada di domain di mana kemampuan kita untuk melakukan detection. Nah, kita harus mengetahui apa yang terjadi di organisasi kita, baru kita bisa prevent. Nah, jadi dengan adanya solusi XDR dan QRadar itu akan mengisi domain di mana best practice-nya itu security control itu mesti berlapis, karena pertahanan itu berlapis. Ada data security, ada device control, kemudian ada identity management ataupun access account management, dan di situ kita punya prevent bagaimana supaya device kita itu secure, dan dari situ kita bisa punya value bagaimana monitoring kita itu bisa lihat dari end to end, dan di situ QRadar dan XDR-nya itu pegang peranan di security operation kita gitu. Jadi harus berlapis strateginya. Jadi nggak satu
security control, kemudian kita relies on security control itu, dan kenyataannya banyak organisasi itu kena ransomware itu berulang gitu, karena strateginya itu ad hoc. Jadi di sini harapannya security leader itu bisa menyerap framework yang ada, best practice yang ada, kemudian mengimplementasikannya dari sisi proses mereka, kemudian baru teknologinya itu kita implement gitu. Dan Key-Radar sendiri itu pegang peranan di security monitoringnya. Baik, baik, baik. Menarik ya, berarti untuk security itu ternyata kita nggak cuman teknologinya canggih, tapi kita juga perlu perhatikan dari sisi people dan juga Betul. prosesnya gitu ya. Iya, jadi kenapa ransomware itu masih akan terus jalan gitu ya, karena attack vektornya itu banyak, dan salah satu yang paling lemah itu dari sisi human gitu. Jadi kalau kita adopsi beberapa strategi di security control framework yang ada, itu yang diadres duluan itu sebenarnya bagaimana kita ngedevelop security awareness di sisi pengguna gitu ya. Jadi mereka punya kemampuan untuk bisa lebih imun terhadap trigger-trigger yang ujung-ujungnya itu serangan ransomware ataupun data breach-nya. Dan tentunya dengan continuous monitoring yang ada di organisasi. Ya. Oke, oke. Jadi awareness itu penting gitu ya. Terus kemudian juga Key-Radar itu dapat membantu dari sisi pemberlakuan monitoring activity gitu ya. Jadi dari situ begitu terjadi keanehan gitu mungkin langsung bisa dilakukan sesuatu dari sistem langsung dibantu. Kita bisa prevent dari, jadi kita dengan adanya kemampuan situation awareness itu, kita tahu nih sebenarnya organisasi kita ini lagi babak belur apa enggak nih, atau ada satu insiden yang dibilangnya ini patient zero nih, ini teridentifikasi udah infeksi gitu. Nah, dan kemudian proses-prosesnya itu udah mesti jalan, bagaimana eradication-nya, bagaimana prevent-nya, bagaimana cara mitigasinya, dan itu kontrol-kontrol itu mesti bisa diimplement dengan tepat. Misalkan secara nggak langsung nih, data security itu memegang peranan, backup management system itu memegang peranan. Karena ketika udah breach, itu nggak ada yang bisa nolong kita kecuali kita punya backup atau kita nyerah sama ransomware-nya. Gitu. Yang udah-udah itu kejadian bayaran ransomware. Iya, jadi kita punya dua opsi itu, kita nyerah atau kita punya strategic plan untuk bisa menekan resiko gitu. Jadi risikonya nggak bisa dihilangin 100%, tapi kita tekan risikonya agar organisasi kita itu nggak terlalu ke exposure terhadap risiko-risiko ransomware yang ujung-ujungnya itu data breach dan pemerasan gitu. Oke, oke. Ya, jadi memang security itu berkesinambungan ya. Jadi teknologi itu bisa kita kolaborasikan satu sama lainnya gitu. Jadi mungkin arahannya juga masih inline nih sama yang digital transformation tadi, digitalisasi gitu ya. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir. Jadi kalau misalnya yang tadi, gimana sih bentuk kolaborasi yang ada gitu? Kita sudah adopsi banyak sekali teknologi security. Masih perlu nggak sih Key-Radar XDR atau maksudnya nanti overlapping nih takutnya sama yang sudah dipunya? Iya, jadi kalau dari sisi strategik ya, itu ada kemampuan untuk prevent. Kita butuh security control yang punya natur itu untuk melakukan prevent. Nah, prevent itu juga ada sisi teknologinya dan sisi prosesnya. Bagaimana kita mengimplementasikan endpoint protection misalkan. Tapi endpoint protection juga mesti ada proses di mana organisasi itu tahu vulnerability yang ada di infrastrukturnya. Kemudian dari sisi detect gitu, nggak bisa di prevent, tapi kita mesti minimal bisa detect gitu. Nah, Key-Radar itu bagian dari tools security operation, itu punya kemampuan untuk bisa mendetek gejala-gejala indikasi organisasi kita itu ke compromise. Nah, dari situ ketika kita detect, kita bisa melakukan prevent, kita bisa melakukan korektif. Misalkan kita udah breach nih gitu ya, itu bagaimana memitigasinya gitu, dari sisi prosesnya, bagaimana kita bisa naikin servis kita secepat mungkin, karena ini berurusan dengan
ransomware, bagaimana kita berkomunikasi dengan organisasi yang di luar untuk menjelaskan bahwa kita itu breach, tapi data-data kita itu bisa dikatakan nggak terlalu exposure gitu. Jadi prosesnya itu sedemikian rupa sampai kita melakukan satu proses yang namanya itu memperbaiki postur security kita gitu. Jadi itu satu siklus dan posisi dari Kiradar sendiri itu ada di area detection. Ya. Oke, jadi kalau mungkin ngomongin framework kan ada identify, protect, detect, respond, recover gitu ya. Terus kemudian QRadar ini cukup menariknya, walaupun ada di mungkin di sisi detect gitu, tapi juga di setiap ini perlakuannya itu masih bisa mengkonsolidasi Yes. capability yang kita miliki, security technology yang kita miliki. Betul, Gitu ya. Jadi karena cukup memang fleksibel ya, gitu ya. dengan adanya satu solusi dari XDR-nya Kiradar itu memungkinkan kita berinteraksi langsung dengan security control sensor seperti EDR gitu. Kemudian ada network insight ya untuk bisa prevent langsung ketika ada indikasi, kemudian si Kiradarnya itu mengirimkan perintah ya melalui mekanisme SOAR dan kita bisa melakukan isolated terhadap sistem yang terinfeksi. Oke, jadi bisa membantu lah ya dari kegiatan operasional dengan adanya automation dari Ya, SOAR dengan itu adanya juga automation ya, betul. Oke, jadi mungkin kurang lebih segitu dulu untuk diskusinya. Nanti kalau misalnya mungkin sebelumnya saya akan persilahkan satu persatu untuk mungkin sampaikan sebenarnya best practice security itu seperti apa sih menurut masing-masing gitu ya. Mungkin secara singkat aja 1 atau 2 sentence. Sebelum kita lanjutkan dengan mungkin udah beberapa orang udah mulai ke meja makan nih kayaknya gitu. Jadi ya mungkin silakan Pak Feli mungkin satu persatu. Singkatnya, best practice dari sisi IBM Security Guardium udah bisa menjawab semua kebutuhan dari semua sektor ataupun lini dari usaha dari semua korporasi yang ada di Indonesia sih Mas. Jadi kalau menggunakan ini best practice udah terjawab sih. Oke, baik. Pak Ridwan silakan. Ya, seperti yang tadi disampaikan ya. Jadi best practice bagaimana kita itu harus bisa strategik, yaitu kita bisa mengadopsi security control framework yang ada. Jadi itu nggak perlu susah-susah, itu kita bisa kenal security control framework seperti CIS control atau NIST ya. Itu kita bisa mulai framework itu untuk jadi kompas guideline organisasi itu untuk bisa ngebangun cyber security program. Jadi bisa mulai dari situ. Nanti ketika kita serap framework itu, ini nanti akan jadi relevan bagaimana kita address use case yang berhubungan dengan data breach, kita address use case yang berhubungan dengan malware ataupun ransomware, dan security control yang didefinisikan di framework itu akan relevan. Baru nanti ketika kita udah tahu apa yang jadi address ancaman buat kita, lalu kita mapping solusinya. Mungkin itu solusinya itu irisan dari teknologi gitu ya, tapi juga dari people processnya juga, dari regulasi, security policy yang ada di internal organisasi gitu. Jadi kembali lagi itu best practice-nya cobalah untuk bisa mengadopsi security framework, control security framework yang ada di luar sana gitu. Jadi banyak yang open, CIS control, NIST ya. Atau kalau memang udah mulai prosesnya itu udah mulai fokus ke security program, adopsi ISO 27001 itu kita bisa mulai dari situ. Jadi kita nggak serabutan untuk addressing, punya roadmap juga kita gitu. Jadi ada acuannya. Ada acuannya ya. Jadi itu standar industrinya ke situ ya. Ya, dari Pak Radika silakan. Oke, cyber security itu adalah sebuah journey. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Feli, Pak Ridwan, dan Bu Patricia. Jadi
semua itu akan ada sisi pengamanannya. Tidak ada satu solusi untuk mengamankan 100%. Jadi untuk Identity and Access Management ini kita mengamankan dari sisi people. Ketika network sudah diamankan, device sudah diamankan, infrastruktur juga sudah diamankan, satu sisi yang masih ada celah adalah people. Jadi dari people itu tadi yang sudah disebutkan juga Pak Ridwan, itu adalah titik terlemah karena seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu science dan cyber security juga berkembang, maka attack juga akan berkembang. Nah, dari situ itulah Identity and Access Management bisa masuk untuk mengamankan dan memverifikasi apakah dia orang yang tepat untuk mengakses dari ujung hingga ke ujung ketika semuanya tadi sudah terlindungi. Oke, baik. Luar biasa. Oke, berikutnya Bu Patricia, silakan. Kata-kata saya sudah diambil. Ya, dari tadi saya pikir harus kesimpulan apa, sudah diambil semua. Iya. Tapi ya saya setuju, jadi memang celahnya memang tadi ya kalau katakan sistemnya sudah terproteksi, internal sudah terproteksi, device-nya juga. Intinya semua sudah dipasang ya. Iya. Tapi kalau dari people-nya sendiri memang ya tetap aja kalau nggak di-enable lah istilahnya ya. Kalau user ketika kita enable, bagaimana nanti menjalankannya juga pasti sulit gitu. Dan pasti makin besar celahnya dari yang tadi cuma di device-nya aja. Tapi kalau orangnya klik-klik attachment terus ya kita juga kesulitan gitu. Iya. Jadi memang kembali lagi kalau kita sudah menjalankan sistem jangan lupa juga enable people-nya. Karena itu juga penting. Jadi mungkin sekilas, jadi kalau misal saya summary, digital transformation itu perkembangan teknologi, perkembangan juga dari teknologi attacker juga gitu. Jadi kita perlu juga imbangi dengan pengembangan atau implementasi solusi security. Tapi juga untuk teknologi itu bukan satu-satunya hal yang bisa memastikan bahwa kita itu aman gitu. Dari sisi people dan juga awareness gitu ya, dari sisi proses, dari sisi government policy itu juga kita perhatikan gitu ya. Nah, harapannya dengan IBM Security Solution ini, IBM Security Software itu dapat membantu Bapak Ibu nih dalam menerapkan solusi security secara end-to-end. Ya, kurang lebih seperti itu aja. Jadi karena mungkin keterbatasan waktu juga, overlapping dengan jam makan siang nih. Nanti kalau misal masih ada pertanyaan, silahkan tadi sudah disampaikan informasi booth-nya ada di mana. Nanti tinggal ditanyakan aja ke masing-masing PIC-nya gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada para speaker dan juga moderator. Boleh berdiri, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Oke, rekan-rekan fotografer tolong diabadikan momen ini. Thank you for insightful panel discussion, ini sangat menarik sekali ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Pak Indra, Pak Ridwan, Bapak Feli Nusmir, dan juga Pak Randika, dan kemudian Ibu Patricia Atmajaya, terima kasih. Nanti boleh langsung berkunjung ke booth-nya masing-masing. Salam sehat selalu untuk para speaker dan juga moderator yang sudah bergabung di hari ini. Dan baiklah Bapak dan Ibu sekalian, para tamu undangan, tentunya kita sudah memasuki sesi akhir, yaitu kita akan menutup acara di hari ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari seluruh tamu undangan yang sudah berkenan hadir di hari ini. Dan jangan lupa yang belum scan QR Code ada? Nanti boleh langsung di-scan di bagian depan agar bisa ditukarkan dengan souvenir menarik persembahan dari IBM. Dan selesai sudah acara rangkaian dalam IBM Solution Summit 2022 Leading in a Changing World. Boleh berikan apresiasi tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu, salam sehat, salam bugar untuk semuanya, dan pandemi belum usai, marilah kita tetap bersama-sama mendoakan agar pandemi yang terjadi secara masif, secara global ini dapat berlalu dengan segera, dan kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala lagi, dan kita bisa bangkit seperti dulu lagi. Saya Rani Sutanto pamit undur diri, dan kami silakan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menikmati late lunch yang telah tersedia di area foyer, dan kami mohon maaf jika ada waktu yang tidak tepat di hari ini. Sekali lagi kami silakan untuk Bapak dan Ibu menikmati hidangan santap siang yang telah tersedia di area foyer. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.